Oke, selamat pagi petani-petani Kalimantan Tengah. Hari ini tanggal 14 bulan 4 2020. Kita mau panen bawang merah. Ini ternak ikan gurame kita. Di sini lagi pengembangan ikan nila merah. Ini anak saya. Horas bilang. Horas. Oke. Semalam belum selesai panennya. Ini bibit asal dari Nganjuk. Kita uji coba di Kalimantan. Ternyata super. Ini istri saya yang cantik, Dek. Hai. Lebay. Ini produksi kita. Kita jalan-jalan ke atas untuk melihat tim kita lagi panen bawang merah bersama kita. Kita nggak lupa juga penghijauan, nanam jabon merah. Ini kita lagi proses pematangan lahan untuk tomat. Karena di dunia pertanian, mau produk apapun kita pakai pupuk, maupun itu anorganik ataupun organik, tanpa olah lahan yang tepat, sama aja tuh nonsen. Ini kita lagi budidaya pisang asal usul dari Medan, namanya pisang Sibarangan. Ya, habis tomat kemarin kita hajar jadi tanam pisang Sibarangan. 1 hektar ini dari pondok sana khusus ini untuk buah-buahan, di sini untuk hortikultura semua. 4 hektar. Lihat bendera kita berkibar. Itu bukan hanya bendera asal bendera, termasuk kode mata angin. Oke, ini pepaya California yang masih usia vegetatif. Yang di atas sana sudah generatif. Ini andalan kita untuk mengatasi hama. Jadi tanaman kita semuanya tanpa insektisida tetap aman. Ini lokasi kita. Oke, bikin dulu. Nah, mas kau tunjuk ya. Ya. Tali satu. Oke teman-teman, kita mengasih tutorial singkat dulu sebentar ya. Kita melakukan pemanenan bawang merah di tanah Kalimantan Tengah. Siapa bilang Kalimantan tidak bisa bawang merah? Ini bukti fakta nyata ya. Kita hitung bersama, bukan rekayasa ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 umbi dalam 1 umbi kita lakukan. Ini saya setel semi organik, non insektisida. Anorganik sangat minim, organik sangat kita perkuat, karena kita mencari kualitas untuk bibit. Bagaimanapun
kita berbicara tentang kualitas, kita harus tahu mengerti tentang unsur hara. Kalau tidak mengerti unsur hara, maka kita tidak akan bisa menciptakan bibit bawang merah. Karena pada intinya begini teman-teman, mengapa saya selalu membibitkan? Karena begitu mahalnya bibit bawang merah. Jadi intinya saya itu untuk mengembangkan dulu sebanyak mungkin, baru nanti saya untuk penjualan di konsumsi. Sekarang saya masih mengadakan penakaran bibit terus, ya. Jadi dalam kecepatan kalibrasi waktu juga kita harus hitungkan juga cara pemanenan. Nah, begini teman-teman. Dalam sekian detik kita harus bisa mendapat satu ikat. Ya. Karena ini bagaimanapun tetap kita mempunyai hitung-hitungan dari kalibrasi waktu, penanaman, pemotongan, pematunan, sampai ke pemanenan dan penjemuran. Tanpa itu sekian detik kita harus dapat sekian ikat dalam perikat, karena ini kalau basahnya di angka 1,5 kg. Mungkin kalau keringnya ini di 8 on. Ya. Jadi inilah hasil tanam bawang merah kita, ya. Kita bermain di cuaca ekstrim, sangat ekstrim. Mungkin teman-teman yang ada di Kalimantan Tengah paham mungkin bagaimana cuaca kita saat ini, sangat ekstrim. Oke, kita break sebentar. Nah, oke, masalah unsur hara di dalam dunia pertanian kita harus menguasai. Dari segi unsur hara makro, mikro kita harus kuasai. Dari pengkuasaan, cara mengatasi hama pun kita harus menguasai. Yang saya risihkan, banyak petani-petani Indonesia yang unjuk gigi melalui media sosial pemakaian insektisida. Jadi seakan-akan mereka tidak sadar bahwasanya mereka itu melakukan pemakaian insektisida sama aja mereka itu membunuh generasi Indonesia. Ya. Banyak yang komen kepada saya mengatakan itu ada batas waktunya, Pak, untuk kadar insektisida tersebut. Jangan salah. Makanya kita harus hati-hati. Tengok sekarang usia manusia, ya. Sekarang udah rata-rata 60 ke bawah. Coba lihat orang-orang tua zaman dulu. Mereka karena makanannya organik, jadi di dalam tubuhnya tidak tersentuh oleh zat-zat kimia. Coba kita lihat sekarang generasi kita, sangat luar biasa, mengerikan bagi saya. Jadi saya pesan kepada petani-petani Indonesia, jangan coba-coba posting-posting yang namanya insektisida, yang pestisida, ya. Kenapa? Saya risih melihatnya. Ini saya buktikan, tanpa insektisida bawang saya selamat, ya. Adapun dia nanti serangan ulat, ya, makanya saya berkatakan kita harus mengerti ekosistem, ya, harus mengerti ekosistem di dalam dunia pertanian. Kalau tidak mengerti memang habis tanaman kita, habis, ya. Contohnya seperti ini, rumput ini sengaja tidak saya basmi. Kenapa? Ini termasuk pengalihan. Seharusnya kupu-kupu itu ke bawang kita, dia jadi di situ bersarang. Jadi otomatis kita sangat diuntungkan, ya. Nah, jadi banyak cara teman-teman untuk mengatasi hama tersebut. Jadi untuk kalibrasi nutrisi bagi tanaman kita tidak pernah mengunggulkan satu produk maupun produk apapun itu. Hanya satu kuncinya dalam sifat saya, ya. Organik ataupun anorganik itu semuanya bagus. Tergantung cara aplikasi kita.
dan olah lahan itu pondasi paling utama. Tanpa mengerti olah lahan, jangan harap. Makanya saya bingung melihat, khususnya di Kalimantan Tengah, bukan saya memuji diri saya, tidak. Ampun maaf, ini sudah budidaya yang ke-6, asal bibit dari Nganjuk, ya. Nah, bisa. Kenapa mereka tidak bisa? Ini yang saya pertanyakan. Sebenarnya harapan saya bagaimana Kalimantan Tengah ini bisa menyokong paling tidak di angka 40% bawang merah asli asal tanaman dari Kalimantan Tengah. Otomatis harga tidak seperti sekarang. Ya. Nah, ya sekarang dengan arti kata kita harus lebih serius, ya. Harus lebih serius. Kita lebih serius dengan apa? Bang Tigor aja bisa. Kenapa kalian nggak bisa? Ah? Ini ya, lihat ini. Ini semi organik, lihat. Besar-besarnya kan? Nah, itu teman-teman, pada teman-teman yang saya khususnya di Kalimantan Tengah, ayo kita sama-sama. Kita bergandengan tangan para petani-petani Kalimantan Tengah. Ingat, saya bukan kelompok tani ya. Saya tani mandiri. Bersemangatlah kita untuk bisa menciptakan swasembada di daerah sendiri. Kita harus bisa mandiri. Ya. Ini kita akan takarkan lagi ya. Untuk ini bulan berapa? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk tanaman bulan 10 nanti berikutnya. Ya, yang di rumah mungkin kita tanam di atas bulan 5. Nah, bulan 5 tanggal berapa, Dek? Tanggal 20. Tanggal 20-an. Nah, jadi begitu teman-teman seluruh Indonesia, petani-petani Indonesia, saya mohon bijaklah bertani. Harus mengerti jurus 4T. Tepat cara, tepat guna, tepat dosis, dan tepat waktu. Kalau tidak bisa menguasai ini, jangan bertani. Kenapa? Pasti saudara akan gagal terus. Oke, salam dari saya. Nama asli saya Rinto Samosir. Nama panggilan saya Tigor. Nama legalitas pertanian saya TGR, Tani Generasi Reformasi. Saya akan buat perubahan. Salam dari saya, Horas.